seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Bersama kata yang jadi, tiada yang seperti, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan menyembuhkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, amin, memberkatiku. Saya mau ajak kita semua angkat tangan, sama-sama bilang percaya, sungguh-sungguh katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan menyembuhkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari sembah Dia, oh Allah, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
kasih Bapak buat pagi ini. Kalau kami ada di sini Tuhan, masih ada karena anugerah dan belas kasihan-Mu. Karena itu Tuhan, melanjutkan tuntunan sepekan kemarin Tuhan, hari ini hamba memintakan pengurapan-Mu agar hamba-Mu bisa sampaikan isi hati-Mu untuk setiap kami dalam tema besar kami, misi penuntasan amanah agung Tuhan Yesus. Tuhan, tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Urapi dengan cara dan kuasa-Mu yang tak terbatas. Kami sambut firman-Mu dan juga semua kami tuntunan ini hari kami dapatkan rema yang kuat. Bapak, urapi kami semua di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang suka cita menyambut firman katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya sambut kita semua, shalom. Wow, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ketemu lagi dalam tuntunan sepekan hari ini, pagi ini. Sungguh saya berbahagia, bersuka cita. Kalau kemarin kita sudah mengikuti satu sesi yang luar biasa, yaitu tentang bagaimana dunia art and entertainment dipakai menjadi sarana Tuhan untuk menuntaskan amanah agung Tuhan Yesus. Seperti firman berkata, dan seperti kilat menyambar dari timur dan sampai ke barat, seketika itu juga itulah kejadian pada akhir dari akhir zaman. Berita begitu cepat, informasi begitu cepat. Sekarang kita bicara seluruh dunia, seluruh benua, ujung bumi sampai ujung bumi mendengar dan bisa menangkapnya. Wow, luar biasa saudara. Sekarang kemajuan sudah sampai di 5G, 5G, tapi di China katanya sudah sampai 10G, 10G, saudara, luar biasa saudara. Tapi hari ini kita pakai untuk luar biasanya untuk kabar-kabar baik. Itu yang pertama. Yang sekarang ini kita mau bicara tentang bagaimana dalam perspektif misi amanah agung Tuhan Yesus dari perspektif bisnis di dunia bisnis. Ya, bagi banyak orang bisnis seolah-olah dipisahkan dengan gereja, pelayan Tuhan yang full timer dengan yang masih bisnis. Kayaknya yang full timer lebih rohani, yang bisnis kagak rohani atau kurang rohani. Saya mau katakan bahwa semua yang kita kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Engkau yang di dunia bisnis, engkau yang full timer di dunia gereja, church, yang akan dibahas besok ya. Di hari berikutnya akan dibahas ya. Kita tahu semua itu dilakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, bagaimana ini bisa terjadi di dunia bisnis? Tuhan menyatakan dirinya di marketplace. Jadi di gereja kita ada namanya BMPR ya, Banten Marketplace Revival. Jadi marketplace ya khususnya para pengusaha ya, para pekerja-pekerja yang ya self employer yang punya ide-ide kreatif dalam bisnis. Mari dengar ini, karena kita mengatakan dalam Markus 16 ayat 15 yang kita sudah kutip kemarin, Tuhan Yesus bilang pergilah ke seluruh dunia. Dunia itu waktu zaman itu Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, sampai tak terbatas panjang dunia ini masih kita injak ini, di ujung bumi kita akan melayani. Tetapi secara pengaruh maka ada bagian-bagian yang di kotak-kotak lagi, yaitu dunia art, dunia bisnis, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, hari ini kita bicara tentang bisnis. Bagaimana Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, rasul yang diangkat Tuhan dengan hebat menulis 70% kitab Perjanjian Baru, dikatakan kurang lebih ya. Dan dikatakan dia masih menghidupi pelayanannya dengan apa yang Tuhan berikan dalam bentuk talenta. Yaitu hamba Tuhan ini membuat kemah atau tenda ya. Bagaimana dia menghidupi pelayanan yang dilakukan dengan begitu luar biasa, tetapi tidak membebani pelayanan, tidak membebani jemaat yang dilayani, tetapi sebaliknya dia mengumpulkan teman-teman yang seiman, teman-teman yang satu visi, yaitu seperti Priscilla, Aquila, teman-temannya dan yang lain ya, teman-teman Paulus ya, untuk sama-sama saling topang untuk pekerjaan Tuhan makin diperluas. Ini yang membahagiakan. Kita ketemu teman-teman rohani. Nah, bagian ini saya ingin beberapa hal kita mau bahas. Yang pertama adalah temukan orang-orang yang akan sehati dan sejalan dengan misi penuntasan amanah agung Tuhan Yesus. Kenapa? Karena banyak orang masih terjerat dengan cinta akan uang. Kita butuh uang untuk sarana pelayanan, tetapi cinta akan uang tidak boleh mendominasi pikiran hati kita. Karena di mana ada cinta uang, hatimu akan ada di situ.
Tapi kalau kau cinta Tuhan, hatimu ada di situ juga, di ada Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Karena itu percayalah, waktu saudara mendengarkan pesan ini, yang pertama temukan. Tentunya temukan bukan yang di luar. Temukan dulu yang di sini, yaitu siapa? Saya, katakan saya. Saya harus ditemukan. Engkau dan saya yang cinta Tuhan, bukan cinta uang. Uang jadi hamba, bukan uang jadi tuan kita. Amin. Yang pertama, temukan dirinya, yaitu diri saya. Yang kedua, temukan yang di luar, yaitu orang lain, teman-teman sejalan. Tentunya ada ada satu kali kita nggak ketemu yang pas, atau nggak, ya kalau bisnis curang ya, kalau ada ada salah-salah dikit, maunya berpecah-pecah, ribut, perang, dan nggak keruan. Hati-hati, ini kita harus bisa pilih. Nah makanya di dalam perjalanan Tuhan Yesus, 12 murid ya, mengikutnya, satu berkhianat. Namanya siapa? Yudas Iskariot. Jadi 12 kurang 1 sehingga 11. Tapi Tuhan di sana di dalam bagian itu menggantikan para murid itu, mengganti Yudas itu dengan namanya Matias. Jadi jangan pernah tidak menemukan orang yang sehati. Di dunia bisnis banyak orang pintar, tapi orang sehati dan orang yang setia itu enggak gampang. Makanya saya mau pesen yang pertama, temukan yang di dalam dan temukan yang di luar. Oke. Yang kedua, dalam bisnis punya macam istilahnya etika. Nah, etikanya ini nih, dasarnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, gemar tiap hari ya, itu bukan hanya jadi bahan cerita kita pada teman-teman, tapi adalah landasan untuk kita berlaku, bertindak. Nah, di dalam Alkitab banyak hal yang kita belajar. Contoh, seorang prajurit berkata, ini pejabat gereja, pejabat negara bertanya, bagaimana Tuhan tentang kami nih? Apa yang harus kami lakukan? Dikatakan Tuhan Yesus, cukupkanlah dengan apa yang kau terima dari negara. Artinya gaji. Jangan kau ambil lebih. Bagi seorang pemungut cukai, ini kan kata orang berdosa. Tuhan bilang nggak ada masalah dengan pemungut cukai ini. Hanya masalahnya ketamakan, keserakahan itu yang membuat jadi masalah, sehingga orang jadi benci. Maka dikatakan, ambillah apa yang menjadi hak negara yang harus kau ambil, jangan rampas atau ambil lebih. Nah, di dunia bisnis, usaha maksud saya, itu kita berbenturan dengan apa namanya, keinginan daging. Kalau bicara keinginan daging, kita nggak akan pernah habis-habisnya. Saya kan pernah ya, teman bilang, berapapun kau punya gaji, kalau keinginanmu nggak dikekang, akan defisit terus. Tapi kalau kau bisa bersyukur dengan apa yang ada, engkau akan berbahagia dengan sedikit atau banyaknya apa yang kau dapat. Itu gampang banget artinya. Tapi kadang-kadang kita kejerat kalau nggak pegang firman Tuhan kuat-kuat. Nah, kedua ini etika dan karakter seorang pebisnis harus dibangun nggak sehari. Kita ada pelatihan ya, ada macam-macam nama pelatihannya ya. Tetapi biasanya hanya panas di waktu-waktu awal. Nah, untuk memaintennya adalah nggak bisa enggak dalam pertemuan-pertemuan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, dalam persekutuan-persekutuan orang percaya. Yang ketiga, maka lakukan tiap hari dan berbagi kepada semua orang. Itu akan lebih awet, lebih jangka panjang. Para pebisnis dengar ini. Kita dituntut bukan hanya melakukan apa yang sekarang kita bisa lakukan. Kita diminta Tuhan minta lagi sama Tuhan. Agar Tuhan tambahkan, bukan makin kaya, nggak boleh. Makin kaya boleh. Tapi menjadi ambisi untuk kaya nggak boleh. Yang saya maksud minta apa? Minta hikmat. Apa yang saya mesti buat? Kalaupun saya harus membuka bisnis, untuk apa saya buka bisnis? Jangan nomor satu untuk saya, anak keturunan saya aman. Jangan. Itu mah nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor pertama, pastikan agar kerajaan Allah makin diberitakan, makin luas. Kenapa? Di dalam harta yang kau dapat ada harta orang lain. Di dalam harta yang fana itu terkandung alat uji kita untuk mendapatkan harta yang sesungguhnya. Saya berdoa nangkep pesan ini ya. Jadi para pebisnis, pastikan kita terus nggak pernah puas, dalam tanda petik berhenti minta Tuhan petunjuk agar kita makin berdampak. Bukan soal banyak dikitnya pendapatan kita, tapi
berapa luas, lebar, tinggi, dan dalamnya dampak yang dihasilkan dari bisnis usaha kita bagi banyak orang, sehingga di dalamnya Tuhan bisa menitipkan istilah kata orang-orang yang patut kita tolong, patut ditolong. Tuhan menitipkan transferannya dari surga lewat saudara, lewat kita semua. Yang ngerti katakan amin. Makanya di dalam pertemuan ini 3 hal tadi ini sangat-sangat penting di pikiran kita, ditanam di hati kita, disimpan supaya saatnya nanti muncul kesempatan. Ingat, keadaan boleh sukar menurut dunia saat-saat ini katanya ya. Tetapi kalau kita berprinsip tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, selalu ada jalan keluar, selalu ada peluang walaupun di tengah krisis, selalu ada kesempatan di tengah kesempitan, selalu ada jalan waktu kita nggak pernah menemukan jalan. Saat kita bertanya, Tuhan, mana jalannya? Tuhan, mintalah maka kamu akan mendapat, carilah maka kamu akan menemukan. Minta menerima, cari menemukan, ketuklah. Nah, kata kunci dari seorang pebisnis adalah memberi. Kata kunci ini yang bagi pebisnis pemula atau yang OKB, apa itu OKB? Orang kaya baru, itu memberi menjadi satu ketakutan tersendiri, takut hartanya makin dikit. Padahal kalau Alkitab itu diterapkan, Alkitab bilang orang yang menghemat secara demikian malah makin susah. Orang yang menabur harta makin bertambah kaya. Karena di dalamnya dikatakan, berilah maka kamu akan diberi. Takaran yang kamu takarkan akan ditakarkan kepadamu oleh Tuhan. Bukan hanya segitu, dikatakan akan dipenuh limpahkan, digoncang-goncang, bahkan sampai melimpah, meluap-luap. Itu akan dilimpahkan kepada haribaanmu. Ini kata kunci memberi adalah kata kunci bagi semua para pebisnis. Sekali kau berhenti memberi, engkau jadi laut mati. Sekali kau berhenti memberi, berarti setelah itu minyak tidak akan mengalir lagi. Ingat waktu janda Sarfat, waktu seorang janda dikatakan bukan janda Sarfat ya, seorang janda dikatakan waktu dia mengalami Nabi bilang, ayo kumpulkan buli-buli, kumpul semua. Sementara buli masih ada, maka minyak itu nggak pernah berhenti mengalir. Begitu tanya lagi, mana buli lain? Udah nggak ada. Maka sejak mengatakan sudah tidak ada lagi, maka minyak itu berhenti mengalir. Jadi dalam arti kata, kalau engkau nggak punya wadah untuk dimana mengalir itu minyak, maka akan berhenti mengalirlah minyak dari sorga buat kita. Hari ini kalau kita adalah orang yang sedang dipilih untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, jangan berhenti untuk memberi. Karena uang atau apapun yang kau tabur itu bukan milikmu, itu titipan Tuhan. Kau nggak amin? Bilang amin. Itu titipan Tuhan. Nah, mindset seperti ini harus ada dalam setiap orang-orang percaya, khususnya para pebisnis ini ya. Nah, makanya saya percaya dan saya doakan hari ini engkau mungkin masih jadi employer, kerja is okay, nggak apa-apa. Tapi mentality ini sudah dapat. Daud punya mentalitas raja, padahal dia belum jadi raja. Diurapi dia sudah, sebelum diurapi dia memang punya mentalitas seorang yang mengcover, bertanggung jawab, ya setia, berani, itu udah punya semua, dia punya karakternya. Pada waktu dia urapi menjadi raja, tapi dia sudah punya wibawa surgawi. Hari ini kamu dan saya punya wibawa surgawi karena kamu dipilih menjadi orang yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan di bumi dalam dunia bisnis. Nah, bagaimana ciri-cirinya pebisnis yang tinggal dalam kerajaan tak tergoncangkan? Dia bisa memahami dan menerima satu kejadian, keadaan dengan baik dan responnya benar. Ingat saya sering katakan, respon menentukan hasil. Yang kedua, respon menunjukkan siapa saya sesungguhnya. Waktu responnya benar, ternyata apapun yang di luar tidak boleh mempengaruhi apa yang di dalam. Sukacita dan bahagia kita bukan ditentukan oleh pihak luar kita, tapi ditentukan apa yang ada di dalam. Di mana Tuhan ada. Di mana Tuhan ada. Makanya pagi ini terus tanamkan nilai ini. Mindset kita, uang itu bukan segalanya. Jadi dengan cara memberi, kita mematahkan roh tamak, serakah. Yang kedua, dengan kita memberi, berarti kita berpeluang mendapatkan lebih banyak lagi kepercayaan Tuhan kepada kita.
Dengan kita memberi, menabur maksud saya, maka kita akan melihat banyak mujizat di perjalanan kita. Tuhan nyatakan dan kita sampai terheran-heran Bapak Ibu. Nah, dalam arti memberi di sini perhatian saya pada persepuluhan gereja di mana sudah di Alkitab sudah tulis ya. Lalu memberikan persembahan, diakonia dan segala macam yang Tuhan suruh. Pak, banyak banget keperluan gereja. Jangan takut. Itu urusannya Tuhan. Bagian kita dipercayakan berapa, taburlah apa yang Tuhan punya, haknya Tuhan, dan apa yang dari hatimu, cintamu kepada Tuhan, lakukan dengan setia. Pak, gimana orang lain kok yang nggak jadi contoh kok, itu kan pemimpin juga, kok nggak memberi, itu urusannya. Jangan pernah ukurkan ukuranmu, standarmu dengan orang lain. Ukuranmu dan ukuranku, kita standar kita masing-masing adalah firman Allah. Dan batu penjuru kita adalah Tuhan Yesus sebagai teladan. Makanya jangan pernah pusing. Jangan pernah merasa saya kok diperlakukan seolah-olah harus melakukan ini, pemimpin saya nggak melakukan itu, urusannya. Makanya kesempatan ini, mumpung saya punya kesempatan untuk ngomong ini, jangan pernah gantungkan standar ukuranmu. Kan dia boleh nyontek, masa saya nggak boleh? Berarti kita harus nyontek dong. Sama-sama gilanya, sama-sama jeleknya, sama-sama bobroknya. Masa mau lakukan? Enggak lah. Kita kok bodoh-bodoh amat. Kita harus maju, kita harus dewasa, bukan karena orang lain dewasa. Kita dewasa karena firman Allah yang ngajak kita dewasa. Yang lain mau bagaimana itu urusan masing-masing. Nah, para pebisnis punya slogan itu gini, berpengaruh akan mempengaruhi. Jadi contoh gini lah, orang ngomong hal yang sama, tapi kok dampaknya enggak beda. Nah, dampaknya beda. Misalnya statement yang disampaikan oleh seorang yang nggak terkenal, ya sebenarnya sudah berulang dia omong dampak luar biasa. Tapi begitu seorang yang terkenal ngomong, dampaknya luar biasa. Artinya gini, kamu dan saya akan berdampak luas pada saat kamu punya kapasitas lebih besar. Makanya indahnya kita kalau Tuhan percayakan, dengan ini ya, Tuhan percayakan. Jangan dengan ambisi atau keinginan kita pribadi. Tuhan percayakan, kamu akan berdampak lebih banyak lagi. Pertanyaan saya, orang pengen selalu di atas, ya nomor satu. Tapi pernahkah kita berpikir, untuk jadi nomor satu atau yang tertinggi itu, kita harus jadi hamba, kata firman. Kita harus melayani, terbukti. Nah, karena itu para pebisnis dengan ini, saya pesan kuat-kuat, atau engkau hari ini para pekerja yang mau masuk dalam level berikutnya menjadi pebisnis, dengar baik. Ini dunia cuma sementara, kekuatanmu terbatas, dan waktumu juga limited, terbatas juga. Tapi Allah sudah siapkan kerajaan yang tak terbatas, kekekalan yang selama-lamanya dan selama-lamanya. Itu menjadi bagianmu dan bagianku. Di dunia ini berkaryalah, tunjukkan bahwa engkau milik Allah, bahwa engkau dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus, dengan bukan hanya tanda awal berbahasa roh, tapi kehidupanmu berbuah. Buah dalam pertobatan, buah dalam pelayanan. Karena itu saya mau minta buka hati, buka tangan kita, dan saya mau berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, aku bersyukur buat pertemuan pagi ini. Sungguh hamba limpah, hati hambamu limpah dengan syukur karena anugerah yang membawa kami kuat sampai hari ini. Pagi ini kami menerima pesan Tuhan, khususnya buat para pebisnis atau para pekerja yang siap untuk Tuhan angkat ke level berikutnya. Di tangan terakhir hati terbuka, kau lepaskan pengurapan seorang hamba yang dapat dipercaya, hamba yang melakukan kehendak Tuhannya. Demikian hari ini kami tangkap tuntunan hari ini Bapa. Aku lepaskan pengurapan untuk cinta Tuhan lebih dari semuanya. Target hidup kami adalah menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus, terutama di dunia bisnis yang Tuhan percayakan, di pekerjaan yang Tuhan percayakan. Aku lepaskan pengurapan dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, gerejamu akan benar-benar berdampak dan benar-benar melihatkan Kristus, memperlihatkan Kristus dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami beraktivitas, Tuhan berkati kami dalam perjalanan kami seharian ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara, terimalah dengan bersuka cita segala berkat yang berlimpah-limpah. Berkat dari Bapa di sorga, cintanya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang manis indah menyertai kembali hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Semua terima berkat dan percaya, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai jumpa besok dalam
Tuhan sepekan, Tuhan berkati. Shalom.